Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ayu Madini, NPM 719212752. Di sini saya akan jelaskan tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Yang pertama yaitu pengertian pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain itu, pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan daerah atau APBD yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Ciri-ciri pajak daerah. Berikut ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan atau pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah atau perda dan undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Unsur-unsur yang dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah. Jenis-jenis dan tarif pajak daerah sama seperti pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing. Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pajak provinsi. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan kepada yang pajak yang digunakan di semua jenis jalan, baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam. Berikut ini rinciannya. Bagi kepemilikan kendaraan motor, pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat besar sebesar 0,20%. 2. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB.
Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, untuk tarif BBNKB berikut penjelasannya. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut. Penyerahan pertama sebesar 10%, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. 3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBKB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air. Tarif PPKB. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 5%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya dapat diubah oleh pemerintah dengan peraturan presiden dalam hal terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. 4. Pajak pengambilan dan permanfaatan air di bawah tanah. Pengambilan dan atau permanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut. Jenis sumber air, lokasi atau zona pengambilan sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. 5. Pajak rokok. Pajak rokok merupakan pungut atau cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari pajak rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah diotomatis membayar pajak rokok karena WP membayar pajak rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha kena cukai. Tarif pajak rokok 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak hotel. Pajak hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atau penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayar kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. 2. Pajak restoran. Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dan dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran. 3. Pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pungutan biaya yang di dalamnya
Objek pajak hiburan adalah menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut. 4. Pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diambil atau dipungut atas benda, alat pembuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. 5. Pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. 6. Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. 7. Pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha atau penitipan kendaraan. 8. Pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif pajak air tanah adalah 20%. 9. Pajak sarang burung atau walet. Pajak sarang burung atau walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. 10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan atau perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan. 11. Pajak perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Apa itu restribusi daerah? Banyak yang mengira jika restribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah. Masing-masing keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Jenis-jenis restribusi daerah beserta tarifnya. Yang pertama, restribusi jasa umum. Yang kedua, restribusi jasa usaha. Yang ketiga, restribusi perizinan tertentu. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selebihnya kurang maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't here for the